OJK menyampaikan sudah ada 15 pinjol yang kita blokir. 15 pinjol kita blokir. Ini daftar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan kondisi fintech P2P Lending atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Saat ini terdapat 102 fintech P2P Lending yang berizin. Namun sebanyak 61 fintech P2P Lending mengalami rugi, profitabilitas negatif alias masih merugi. 61 ini adalah pinjol yang selalu gencar-gencar, mungkin iklannya ada di YouTube, iklannya ada di Facebook. Bahkan Anda menonton saya aja, Anda disajikan dulu iklan pinjol. Padahal yang mau Anda tonton adalah anti pinjol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah ada 61 pinjol legal yang mengalami kerugian miliaran rupiah, ya. Dan ada 15 pinjol dalam pantauan khusus. Dan tadinya saya sih pengennya berharap 61 pinjol diblokir, ya. 15 pinjol lagi dalam pantauan khusus. Ternyata tidak gitu loh. Ternyata yang ada 61 pinjol legal mengalami kerugian, 15-nya dalam pantauan khusus. Pantauan khusus ini apakah dia diblokir, dihapus atau bagaimana? Kita mau jelaskan hari ini buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar dan gagal bayar. Mana tahu ini adalah pinjol yang sedang Anda galbay hari ini, atau Anda telat bayar hari ini, atau Anda malah terjebak di pinjol ini. Ya, makanya ditonton sampai habis. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan yang belum mensupport silahkan dulu ya, saya beri kesempatan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya. Jadi saya ucapkan dulu selamat buat teman-teman semuanya. Harusnya 61 pinjol ini diblokir saja sudah gitu loh. Tapi ya itu cuman sebatas keinginan semata kita, tapi tidak dari petinggi yang ada di negara ini ya. Kita bacakan beritanya dulu. 61 pinjol legal RI rugi ratusan miliar rupiah ya. Ini dari Okezone, oke. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan kondisi fintech P2P Lending atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Saat ini terdapat 102 fintech P2P Lending yang berizin. Namun sebanyak 61 fintech P2P Lending mengalami rugi, profitabilitas negatif alias masih merugi. Berarti masih rugi sampai detik ini gitu loh. Ini gara-gara siapa nih? Gara-gara Anda tidak bayar atau gara-gara apa gitu loh? Kalau saya sih lebihnya, si pinjol mengalami kerugian itu bukan karena orang telat bayar ya, atau karena orang tidak mampu bayar. Hanya saja mereka merekrut dari penagih hutang yang tidak beretika. Dan di video kemarin-kemarin saya juga sempat bilangin, 68 juta orang terjebak di pinjol legal yang ada di Indonesia ini. 90% gagal bayar, itu pinjol nggak pernah rugi. Kenapa saya bilangin pinjol nggak pernah rugi? Orang sebelum menyatakan gagal bayar, tidak mampu bayar, itu mereka sudah kehabisan uang dengan memperpanjang dan mencicil. Ya, kalau hari ini ada berita menyatakan 61 pinjol masih merugi, ya, berarti uang perpanjangan yang selama ini dikirim oleh orang-orang atau debitur yang galbay telah melakukan perpanjangan, telah melakukan pencicilan yang mana tidak mengurangi hutang mereka, otomatis itu masuk kantong debt collector kah? Atau masuk kantong ada mafia di dalam mafia pinjol? Ya, bagaimana itu ceritanya gitu loh. Ya, kan orang-orang sebelum galbay, sebelum telat bayar itu dia kan sudah habis-habisan. Udah gadai aset, udah jual ini, jual ini. Orang-orang itu berhenti karena tidak bisa lagi lunas di pinjaman online. Makanya mereka berhenti. Ya, tapi kalau masih bisa lunas, mereka nggak akan berhenti bayar. Ya, karena nggak bisa lunas, udah jual ini, pinjam itu. Yang ini nggak bisa lunas gitu loh, makanya mereka berhenti. Ya, jadi kalau dibilangin OJK 61 P2P Lending mengalami kerugian,
ya patut juga si pinjolnya melakukan penyelidikan juga. Selama ini nasabah melakukan perpanjangan, melakukan pencicilan, itu duitnya kemana? Ya, oke, kita lanjutin dulu. Beberapa perusahaan fintech P2P juga memiliki beban operasional yang cukup tinggi dan bahkan berada di atas level 100%. Masih banyak perusahaan fintech negatif profitabilitas. Dari 102 fintech berizin, sebanyak 61 fintech negatif dan 41 perusahaan positif, kata Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank IKNB, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Ogi Prastomiono saat diskusi di Bogor, Jawa Barat. Oke, berarti 41 pinjol kan aman-aman aja, 61 yang mengalami kerugian, dan 61 ini saya rasa juga nggak begitu familiar ya dari teman-teman semuanya. Mungkin 41 ini adalah pinjol yang selalu gencar-gencar, mungkin iklannya ada di YouTube, iklannya ada di Facebook, bahkan Anda menonton saya aja Anda disajikan dulu iklan pinjol. Padahal yang mau Anda tonton adalah anti pinjol, tapi disajikan dulu iklan pinjol. Banyak yang komplain ke saya, "Bang, itu iklan nggak bisa dihilangin." Saya nggak bisa hilangin gitu loh. Kalau saya pengen hilangin iklan itu, ya channel ini tidak saya monetisasi. Kalau channel ini tidak dimonetisasi, saya beli kuotanya kayak mana gitu loh. Ya, orang update sekian giga per hari gitu loh. Jadi ya sudahlah gitu loh. Saya coba tanyakan ke YouTube, ya memang penempatan iklan itu yang paling tepat, yang paling pas itu ya yaitu tadi. Kalau saya membahas tentang pinjol, ya pasti iklannya pinjol. Orang yang tidak bahas tentang pinjol aja iklannya juga pinjol. Ya, jadi ya sudahlah, mau kayak mana lagi gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Menurut data statistik fintech yang dilansir dari OJK, kerugian fintech P2P lending mencapai sekitaran 142 miliar per Oktober. Sementara outstanding pinjaman tercatat sebesar 49,3,4 triliun atau meningkat 76,80%. Outstanding pinjaman kepada sektor UMKM sebesar 35,83%. Berarti 35 berarti 40%-nya itu dana yang belum dibalikkan oleh teman-teman yang meminjam di pinjol. Karena outstanding berarti dana yang belum dikembalikan gitu kan. Masih dalam proses lah. Dari total outstanding pinjaman ya, oke. Untuk ekuitas 99 perusahaan masih positif. 3 masih negatif katanya. Aturan terbaru fintech P2P lending yang tertuang di POJK 10 2022 mewajibkan penyelenggara setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit 12 miliar. Namun kewajiban tersebut dilakukan bertahap sejak diundang 4 Juli 2022. Secara rinci, pada tahun pertama setelah aturan diundangkan, kewajiban ekuitas minimal fintech lending sebesar 2,5 miliar. Tahun kedua bertambah menjadi 7,5 miliar dan tahun ketiga baru menjadi 12,5. Berarti harusnya ini kalau dihitung dari Juli 2022 2,5. Berarti sekarang targetnya sudah 7,5 miliar ya, karena tahun depannya, Juli tahun depan itu harus memenuhi 12,5. Sebenarnya kalau hanya hal ini yang dituntut OJK, pinjol bisa aja itu menyediakan hal itu. Kalau hanya sebatas 2,5 miliar kita sudah bisa bikin pinjol, atau 7,5 miliar kita sudah memiliki fasilitas yang diberikan OJK. Ini terlalu gampang ya, mengingat rumitnya cara penagihan, sulitnya cara penagihan, besarnya bunga yang diterapkan, belum lagi caci maki dan intimidasi. Kalau hanya sebatas 2,5 miliar ya, syarat yang diminta OJK ini terlalu enteng dan terlalu gampang gitu loh. Ya, banyak itu nanti orang-orang kaya yang akan bikin pinjol. Ya, menurut teman-teman itu gimana gitu loh. Hanya diminta 2,5 miliar, nama Anda sudah bisa, perusahaan Anda atau aplikasi Anda sudah masuk ke dalam Play Store itu. Ya, sudah terdaftar dan berizin. Ya, gila gitu. Secara rinci pada tahun pertama setelah aturan diundang kewajiban ekuitas ini sudah 2,5 miliar dan tahun kedua menjadi 7,5 miliar dan tahun ketiga baru wajib 12,5 miliar. Sebelum OJK mengungkap 15 pinjaman online pinjol legal yang belum memenuhi modal minimum,
15 perusahaan pendanaan bersama berbasis teknologi fintech P2P lending tersebut belum memenuhi setoran modal minimum yang disyaratkan OJK. Nah, ada 15 pinjol yang belum memenuhi syarat yang diminta OJK tapi masih dibiarkan. Ini OJK mau ngapain gitu loh. Harusnya kan kalau 61 pinjol mengalami kerugian dan 15 pinjol belum bisa memenuhi syarat, harusnya kan OJK menyampaikan sudah ada 15 pinjol yang kita blokir biar masyarakat melihat ini benar-benar bekerja. Tapi kalau dibilang 15 pinjol ya masih, ya kita tunggulah setorannya. Ini kan menyengsarakan rakyat jadinya gitu loh. Dan kasihan juga kan kalau misalnya 15 pinjol ini, wah modal saya kurang 500 juta lagi nih, dia akan buru ke masyarakat. Ya, gila. Dalam aturan tersebut, fintech lending diwajibkan menyetor modal minimum 2,5 miliar saat perusahaan didirikan. Tapi bagi 15 perusahaan yang belum memenuhi syarat tersebut, OJK masih memberikan waktu penyesuaian. Kan gila, Anda lihat di sebelah saya gitu loh. Dalam aturan tersebut, fintech lending diwajibkan menyetor modal minimum senilai 25 miliar saat perusahaan didirikan. Tapi bagi 15 perusahaan yang belum memenuhi syarat tersebut, OJK masih memberikan waktu penyesuaian. 15 perusahaan ini siapa yang punya ini? Ya, jangan-jangan ada campur tangan atau gimana? Kenapa kayak diberikan hak istimewa banget di 15 perusahaan ini? Ya, padahal kan harusnya kan ada aturan tegas, kalau tidak bisa memenuhi sudah diblokir gitu loh. Berarti 15 pinjol kita blokir, ini daftarnya, keluarkan ke masyarakat. Ya, kan jelas. Tapi kalau dibilangin ya kita masih memberikan waktu penyesuaian, berarti seakan ini membiarkan. Ya, ini kan lucu. Bagaimana tanggapan teman-teman? Isi di kolom komentar. Tengok ini dalam beritanya. Ada semacam masa transisi 1 tahun. Di akhir tahun pertama itu fintech lending harus memenuhi 2,5 miliar, kata Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank OJK Muhammad Iksanuddin. Selanjutnya pada tahun kedua sejak POJK nomor 10 tahun 2022 diterapkan, fintech lending diminta menyetorkan modal minimal senilai 7,5 miliar dan senilai 12,5 miliar pada tahun ketiga. Sekarang jangan ditanyakan 15 perusahaan fintech lending itu akan diapakan, apakah akan ditutup karena ada masa transisi 3 tahun, tidak boleh ada perubahan pemilik atau pemegang saham, terangnya. Jadi 15 pinjol ini ya tidak akan diapa-apakan selama masa transisi katanya tadi, masa perpanjangan. Ya, sedangkan kita aja telat bayar dan memperpanjang itu bayar lagi. Ya, masa OJK bisa memberikan toleransi selama 3 tahun sementara kepada masyarakat yang telat bayar, yang gagal bayar, pinjol tidak mau memberikan toleransi. Apa salahnya? Tenor mereka yang 14 hari kita jadikan 3 bulan. Ya, kan OJK juga seperti itu. OJK minta tahun ini 2,5, tahun besok 7,5. Oke, tidak bisa. OJK berikan transisinya 3 tahun. Ya. Harusnya kan ini langsung dicabut kalau memang ini dipertegas, ya. Teman-teman boleh isi masukannya bagaimana. Review penyetoran modal minimum ini akan dilakukan pada akhir tahun pertama penerapan POJK nomor 10 tahun 2022 tentang fintech lending. Apabila ditemukan salah satu dari 102 fintech lending yang telah terdaftar di OJK belum memenuhi permodalan minimum yang ditentukan, OJK akan minta mereka melakukan penambahan modal. Saya kirain tadi apabila, karena di sini dia bilangin kan di sini. Ini, apabila ditemukan salah satu dari 102 fintech lending yang telah terdaftar di OJK belum memenuhi permodalan minimum yang ditentukan, OJK akan minta mereka melakukan penambahan modal. Saya kira tadi OJK akan minta mereka untuk diblokir atau OJK akan melakukan pencabutan izinnya. Ya, nyatanya enggak, diminta lagi tambah dong modalnya. Ya. Berarti kita juga bisa dong ketika kita telat bayar, kita sampaikan ke pinjolnya tambah lagi dong, kan gitu aja. Ya, kampret, gila. Mereka biasanya memiliki banyak uang karena ada lock periode 3 tahun. Mau tidak mau mereka harus menambah modal, ucapnya. Gila. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Saya
sebenarnya udah capek ya mengomentari OJK ini. Harus di sisi mana lagi sih dikomentari? Ya memang kita tidak puas dengan cara kerja OJK itu yang seperti ini gitu, terutama dari P2P lending seakan ini dibiarkan dan ya sudahlah gitu loh. Yang menanggung beban bukan OJK, yang menanggung beban masyarakat. Ya, kalau memang pinjol ini tujuan OJK dihadirkan, ya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi dengan cara OJK seperti ini, rasa saya ini cara yang salah banget gitu loh. Ya, harusnya dipertegas. Ya, ini aturan loh. Ya, harusnya dipertegas, tidak ada pandang bulu. Karena kalau aturannya seperti ini terlalu longgar, itu akan banyak nantinya. Yang sengsara tetap juga masyarakat, bukan OJK-nya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Saya nggak mau komentar panjang lebar. Udah capek saya komentar tentang OJK. Teman-teman boleh berikan komentar bagaimana menurut Anda. 61 pinjol merugi, 15 pinjol belum memenuhi persyaratan OJK, dan tapi OJK membiarkan gitu loh. Harusnya tadi kan 15 pinjol ini diblokir gitu loh. 61 rugi, 15 diblokir kan, sisanya nggak berapa. Ini juga pencabutan moratorium bulan ini gitu kan. Udah kan banyak lagi penambahannya ya. Isi di dalam kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Apakah ini layak atau bagaimana? Ya, mungkin dari saya cuman itu aja dulu. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk disupport terus channel Solusi Utang, supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.